88.4. Palu Female Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam happy people. Balik lagi di malamnya Lukman di 88,4 RHFM Palu Female Station. Jadi sesuai sudah yang kita infoin di Instagramnya RHFM_Palu. Malam ini kita kedatangan Dr. Lutfiah Sahabuddin MKM, Kabid P2P dan Kesling Dinkes Kota Palu serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Al-Herat Palu. Dan sekarang kita sudah langsung di studio bersama Dr. Lutfiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Dok, berarti kan ini gempa di Sulbar itu tanggal 15 Januari. Iya, benar. Dan Dr. Lutfiah langsung cepat tanggap berangkatnya tanggal H+1 ya, 16 malam kami berangkat. Dan 16 malam itu kayaknya sudah siap Dok ya, sudah terkumpul semua donasi. Ya. Masya Allah, itu kalau kata anak muda sekarang itu gercep ya, gerak cepat. Jadi memang sekitar jam 2, jam 3 di grup kami itu dari Ketua Prodi menginstruksikan segera. Kami di Fakultas Kedokteran Al-Herat itu ada tim bantuan medis arteria, dan kami diinstruksikan untuk segera berangkat. Dan saya langsung menghubungi teman sejawat saya Dr. Ali, Dr. Zulfikar, dan alhamdulillah semua semangat dan subhanallah kami sangat-sangat disupport oleh organisasi-organisasi profesi, yaitu dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, dari PDUI, Persatuan Dokter Umum Indonesia, dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia, dan beberapa organisasi lainnya mengamanahkan bantuan itu kepada kami. Dan sore sampai malam itu kami ada yang belanja apa dan segala macam, dan walhasil malam itu kami berangkat sekitar jam 11 setengah 12 malam. Dan sampainya berarti malam besoknya? Ya, jadi memang kelihatannya kami agak fatik malam itu ngurus semua. Dan memang kami tidak mau terburu-buru, apalagi kami membawa rombongan bersama koas dan mahasiswa. Iya. Jadi total sekitar 35 orang. Jadi kami 6 mobil beristirahat di Pasangkayu. Ya, tapi subhanallah ketika kami sampai di Mamuju Tengah ya, kalau nggak salah Mamuju Tengah, di situ kami sudah mendapat kiriman gambar ya, mohon maaf katanya ada yang dijarah apa, dan akhirnya kami berkoordinasi dengan kepolisian Polres setempat, sekitar 30 sampai 40 mobil kami dikawal. Dan Dr. Lutfiah berarti inisiator untuk acara ini kan? Enggak juga, inisiator tidak ya, tapi saya langsung teringat bagaimana kejadian gempa Pasigala atau Padagimo pada tanggal 28 September. Ya memang kebenaran di kantor bagian krisis kesehatan itu di bagian saya. Hari kedua, hari ketiga pada saat gempa 28 September itu saya turun langsung di puskesmas karena memang teman-teman itu semua korban, jadi hampir tidak ada lagi yang menempati puskesmas yang melayani, dan itu semua dilayani hari kedua ketiga itu teman-teman dari Sulselbar. Jadi panggilan. Dan itu juga sempat viral Dok. Maksudnya ada video yang memang iring-iringan dan terus warga setempat menyambut. Terima kasih. Itu kan merinding semua orang juga. Benar. Akhirnya memposting. Dibalas. Dan dokter termasuk dari bagian iring-iringan tersebut Dok ya. Karena saya lihat postingan juga di Instagramnya Dr. Lutfiah ini luar biasa, lagi viral sekali Dok. Ya Masya Allah, kami adalah bagian dari iring-iringan tersebut. Ya sekitar 30 mobil. Ya memang ada bukan lagi salah satu, banyak sekali warga sepanjang jalan. Kami lihat dokumentasi video sampai ada dibalas ki sampai dua thank you ya, subhanallah. Ini karena gercepnya itu mungkin Dok ya, karena ini betul-betul memang H+1 langsung berangkat dan di TKP juga langsung terjun. Bahkan ada fotonya Dr. Fikri juga sempat viral itu
Operasi apa waktu itu tuh? Jadi malam itu memang kami posko kami itu di RSUD Sulbar, Rumah Oke. Sakit Umum Daerah Sulbar. Jadi ada yang unik malah ada salah satu dokter juga relawan. Mereka berpikir kok pengungsi di pelataran rumah sakit di luar itu sampai beberapa hari itu tidak pernah pergi gitu, dan ternyata mereka adalah pegawai-pegawai, perawat dan semua itu yang bekerja di rumah sakit tersebut. Dan setelah saya wawancara, rumah-rumah mereka ada yang tidak layak tinggal, ada yang udah retak ya, jadi mereka mengungsi di situ. Jadi ketika kami tiba malam ya sekitar jam 11, jam setengah 12, itu teman sejawat saya Dokter Vika, Dokter Rafli, Dokter Ali ya, itu langsung terjun ke kamar operasi. Iya. Dan subhanallah teman sejawat Dokter Zulfika itu membantu persalinan di mana ibu tersebut lagi konfirmasi positif COVID. Nah, Seperti itu. Nah dok, ini yang menarik ketika semua ikatan dokter gigi terus ikatan dokter umum ini berkumpul, kan dokter juga sebagai inisiator lah di kan titik poinnya kemarin itu di di Fakultas Kedokteran Unisa dok ya. Iya. Di situ semua terkumpul berarti donasi dari teman-teman juga dok. Alhamdulillah. Itu secepat itu bagaimana dok? Maksudnya sudah kayak terpacking semua barang-barang? Ya, jadi memang ya saya melihat mahasiswa kami itu tim bantuan medis arteria bukan hanya saat itu aja. Mereka sudah banyak membantu bencana-bencana saudara kita ya di Lombok, di Manado ya. Jadi menurut saya sih trust. Kalau orang udah trust, percaya ya mereka percaya untuk mendonasikan bantuan mereka kepada kami seperti itu. Dan setelah di TKP dok yang saya di Mamuju Tengah waktu itu ya? Ya. Setelah itu adakah rombongan lain lagi datang? Ada, tim kedua ada. Tim kedua ada, itu Tim berapa kedua. mobil waktu itu tuh? Itu tim kedua memang tidak terlalu banyak, satu mobil saja. Karena memang kita juga sudah melihat situasi di Sulbar ya, Mamuju dan Majene itu sudah perlahan-lahan sudah mulai baik. Ya memang jujur waktu awal kami datang saya begini, oh ini kok nggak ada korban ya, oh berarti aman-aman aja. Iya. Ternyata memang belum ada data. Belum ada data. Sekarang kita udah bisa lihat ternyata korbannya juga cukup banyak ya, di atas 100. Dan ternyata waktu kami datang itu yang di reruntuhan ya, Rumah Sakit Mitra dan beberapa rumah yang runtuh itu ternyata memang belum dievakuasi, jadi belum ditahu datanya berapa. Ya, karena gitu. seperti kita lihat juga di sosial medianya dokter, yang maksudnya live report langsung kan di Ya. tempat reruntuhan Ya, tersebut. benar. Memang sebenarnya lebih cepat dari wartawan sendiri. Oh, gitu iya, ya. iya, benar Iya ya. kan? Instagram live waktu itu. Instagram, Iya, betul, betul. Nah, ketika live report di situ kan banyak juga komentar mungkin dok ya. Ya. Mungkin pada saat itu belum terdata korbannya. Benar. Makanya dokter pada itu memang cuman menggambarkan situasi terkini Ya. saja dok ya. Nah, memang pas H+ berapa dok akhirnya bisa terdata korban pertama Ya, mungkin? setelah kami memang pulang sekitar hari kelima ya. Oke. Ya memang secara aturan, apalagi kembali lagi ini ya menurut kami betul-betul ini subhanallah ya, kenapa kami berani terjun, karena apalagi di masa Betul, pandemi. ini yang membedakan dok ya. Ini masa pandemi COVID gitu kan. Jadi memang benar-benar ya kalau kita mau takut, aduh ini pandemi gitu ya, tapi ya udah bismillah ya. Saya lihat itu sudah masuk minggu kedua baru mulai ada data kematian ya. Jadi memang ternyata ada kasus kematian juga di sana. Pas hari kedua ketiga itu saya belum melihat data tersebut. Berarti memang pada saat itu fokusnya menyalurkan bantuan yang ada dok ya. Menyalurkan Karena bantuan. kita lihat juga dokter sampai tidur di emperan. Ya, jadi hari malam datang itu saya tidur di mobil di jok tengah. Oke. Terus sholat juga ya udah di tanah, terus ada pohon. Ya kami juga di kamar mandi yang bersama-sama pasien. Malah yang paling unik nggak tahu idenya siapa, kayaknya salah satunya Dr. Zulfikar. Oke. Kami kan satu ada mobil truk, jadi kami berinisiatif membuat kamar mandi itu dari parlak. Ada 3 dinding dari parlak, dinding satunya ditutupi oleh truk. Truk jadinya. Iya, jadi
Karena di situ ada sumber air, tapi menurut saya ya nyaman-nyaman aja ya. Jadi ingat masa kecil lalu kita. Karena pada masa situ ya kita worth it aja lah dengan situasi yang seperti Ya. itu ya. Yang penting ada airnya itu dok ya. Ya kalau dokter saya mengulang apa kalimat dokter Abdullah ya. Oke. Beliau udah kayak orang tua. Ya kalau sekali waktu kita keluar dari zona aman, insya Allah kita menjadi orang yang beruntung. Amin. Iya. Ya. Dan itu termasuk salah satu prinsip hidup juga dari Ya, Dokter Lutfia ya dok. Ya. alhamdulillah. Karena dok ya mungkin kita lihat ketika masa pandemi ini yang mungkin yang membuat orang akhirnya kayak berat mungkin ketika berpikir lagi untuk ke sana dok ya. Iya, Ini iya. kan dokter sendiri yang akhirnya menjadi pionir juga termasuk dari sini berangkat kan itu gelombang pertama dok ya. Iya. Di antara yang Kami lainnya. juga apa ya menurut aku tuh excited banget tiba-tiba tuh mahasiswa ini ada yang mau dok boleh nggak kami ikut di atas jam 10 tuh yang dari BEM memutuskan untuk ikut. Ya waktu itu juga kami datang malam terus ada yang datang subuh ada lagi jadi totalnya sekitar 35 orang seperti itu. Nah, kami. pada saat di lapangan itu dok seperti apa dok? Karena kayak tahu masa pandemi, mungkin orang juga berpikir akan terjadi klaster baru lagi Ya. seperti apa. Dokter sendiri bagaimana dok pas di lapangan? Jadi memang sebelum berangkat ya kebenaran saya waktu itu yang memimpin untuk briefing. Saya selalu mengingatkan kepada kami yang turun kembali lagi tetap ingat protokol kesehatan. Oke. Ya kalau protokol kesehatan kan memang wajib menggunakan masker, menjaga jarak. Tapi ketika kami membantu nggak mungkin dong kami tidak Betul. menjaga jarak. Tapi kembali standar prosedur operasional itu tetap kami jaga. Ya kembali lagi saya juga mengingatkan kepada mahasiswa jangan lupa cuci tangan kalau tidak minimal di tas masing-masing itu udah harus ada hand sanitizer. Oke. Hand sanitizer. Saya juga selalu mengingatkan pastikan ketika tangan kalian kotor jangan menyentuh mata, mulut dan hidung. Karena itu adalah port di entry untuk masuknya virus. Seperti itu. Jadi memang tetap dikasih tahu kampanye seperti itu dok. Iya. Jadi dengan korban atau memang korban bencana di situ juga berarti ada sosialisasi juga dok sebelumnya dok maksudnya. Iya, cuma memang jujur dalam suasana mereka pengungsi itu kadang kita datang waktu hari pertama kedua itu nggak pakai masker, mau menyampaikan pun Bu, Pak gunakan masker itu rasanya kok nggak Betul. sampai hati karena Kita rasa juga kan pada di sini. dirinya sendiri pun mereka nggak tahu gimana. Tapi mulai sekarang saya udah lihat relawan kan alhamdulillah udah mulai banyak datang, malah ada teman saya yang dari Padang, dari Lampung ya. Itu udah mulai pelan-pelan masyarakat sana disampaikan untuk sudah mulai protokol kesehatan. Jadi memang sudah mulai Ya, pas. saya lihat juga tenda pengungsinya sudah mulai ada dibuat sekat-sekat. Mungkin dari teman-teman relawan sampai saat ini masih ada dok di TKP? Kalau untuk tim kami belum, tapi sebenarnya ada beberapa dosen saya lihat saya belum keluar di grup Sulbar, saya sengaja belum keluar. Biar memantau dok ya. Ya, saya lihat teman-teman dosen ada, tapi kelihatannya membawa organisasi profesi-profesi yang mereka ada di situ. Oke, nanti kita ke segmen selanjutnya dok ya, segmen terakhir kita break dulu karena kita akan bahas ini Dokter Lutfi juga ini termasuk salah satu selebgram dia karena dia sering live report juga, terus dia sering hadir sebagai tamu dok ya, narasumber ya, bahkan ada kontennya juga Orif ya dok, obrolan inspiratif. Oh itu ya Orif ya, Orif, ya obrolan alhamdulillah saya inspiratif. kemarin. Tapi nanti kita bahas di segmen selanjutnya Oke, toh. siap. Kita break dulu karena ada juga yang nanti bertanya di Instagramnya RHFM. Pokoknya tetap di 88,4 RHFM Palu Female Station. Balik lagi di 88,4 RHFM Palu Female Station masih bersama Dr. Lutfi. Segmen pertama kita sudah bahas pengalaman selama di Sulbar dan ini kita segmen kedua ini menarik karena kita akan bahas juga tentang ini dok, vaksinasi dok ya, karena termasuk dokter ini kan yang sudah mendapat vaksinasi dosis pertama dan yang kedua dok. Ya. Nah mungkin ada ininya juga dok, campaign untuk masyarakat dok, karena selama ini banyak yang tersebar, aduh ini hoax luar biasa juga dok ya. Kalau dari dok sendiri tanggapannya seperti apa dok mungkin? Ya, jadi gini, untuk tahap pertama ini memang yang prioritas itu adalah nakes, Oke. tenaga kesehatan ya. Jadi untuk di Kota Palu ini sasarannya sekitar
5.500 nakes yang untuk divaksin. Oke. Ya, termasuk juga kantor-kantor misalkan Dinas Kesehatan Kota Palu, provinsi ya. Dan terdapat 23 Fasiankes. Jadi memang terus terang sampai hari ini pencapaian kami itu masih sekitaran 37,4%. Ya. Jadi memang ini makanya dari tadi saya baru ditelepon oleh Kadinkes Provinsi dan semoga mohon doanya besok itu bisa bertambah. Ya. Berarti masih PR juga nih dok ya? Ya masih PR. Jadi memang mohon maaf teman-teman juga termasuk orang kesehatan yang menurut saya sih manusiawi. Mereka mungkin menonton hoak dan informasi termasuk video-video yang misalkan divaksin ada yang timbul mukanya miring atau apa gitu ya. Tapi saya secara pribadi ya alhamdulillah ketika divaksin saya ingat sekali hari Kamis pada tanggal 14 malam itu saya tidur nyenyak. Sampai ya ada hubungannya dengan bencana di Sulbar itu anak-anak saya turun dari lantai 2 saya nggak turun karena tertidur. Ya mungkin secara psikologis saya udah merasa terbentuk antibodi di dalam tubuh saya gitu. Itu secara psikologis. Dan sugestinya dokter juga ya? Sugesti dan kebenaran saya seorang dokter gigi. Ya saya jadi lebih lebih merasa trust dan percaya bahwa saya udah divaksin. Ya. Dan alhamdulillah kemarin saya juga sudah mengikuti vaksin tahap kedua. Dan alhamdulillah saya tidak merasakan apa-apa ya malah saya mendapat support dan saya merasa lebih confidence dan merasa lebih terlindungi setelah dilakukan vaksinasi seperti itu. Berarti memang dok sebenarnya kan banyak saja efek samping macam-macam itu pribadinya orang dok. Ada yang pegel, ada yang langsung ngantuk gitu ya. Dokter sendiri termasuk yang langsung tidur nyenyak berarti. Iya. Jadi memang ada kalau dibilang KIPI ya kejadian ikutan pasca imunisasi. Tapi alhamdulillah sampai saat ini pencapaian tadi ya terakhir sekitar 37% kami belum ada mendapatkan laporan KIPI yang serius. Ya. Dan tapi ada dok ya berarti? Insiden apa mungkin? Ya alhamdulillah kemarin sempat pusing ya sebentar aja tapi saya koordinasi dengan Komda KIPI itu tidak masuk dalam KIPI. Bukan, kejadian ikutan pasca imunisasi. Berarti pusing biasa aja berarti. Iya mungkin kurang tidur atau nggak makan gitu kali ya. Iya. Dok. Nah kalau kita lihat juga kan setelah divaksin dok ini tahap 2. Terus saya menarik ketika lihat statusnya Dr. Lutfia yang memang pesannya sangat mendalam juga. Inilah ikhtiar kita dok ya. Nah mungkin itu pesan juga yang harus disampaikan sama masyarakat luas juga. Maksudnya kalau kita tidak berikhtiar lewat itu juga ya kita harus bagaimana dok ya? Benar. Berarti sampai saat ini sosialisasi dan kampanye dokter ini ke keluarga-keluarga dekat dulu dok atau seperti apa dok? Ya cuma memang kan kami juga kan belum berani kampanye itu ke masyarakat karena memang untuk tahap pertama ini masih ke nakes. Nah, tapi kami kampanyenya ya di grup-grup WhatsApp grup yang banyak berhubungan dengan nakes. Karena kami belum berani membuka lebar ke masyarakat karena masyarakat sendiri juga masih belum masuk sebagai sasaran vaksinasi di tahap pertama. Tapi yang saya juga harus sampaikan kenapa saya bilang ikhtiar dan harus tetap ingat pesan ibu. Karena memang istilahnya efikasi itu bahwa manfaat dari vaksin itu sekitar 63%. Misalkan membentuk antibodi di dalam tubuh saya. Jadi peluang untuk saya terinfeksi pun masih ada. Jadi memang vaksin itu bukan segala-galanya tapi paling tidak itu sudah membentuk antibodi. Tapi protokol kesehatan masih tetap dijaga. Masih tetap dijaga. Itu yang paling penting. Wajib olahraga juga masih dok masker. Ya mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, hindari kerumunan seperti itu. Sedangkan maksudnya kayak Dr. Lutfia sudah dapat dosis vaksin kedua ini masih prokes menjaga kesehatan. Iya, harus. Iya, itu yang paling penting sebenarnya dok.
mungkin Dan- harus ada ini iya. juga dok dengan satgas yang di sini dok ya, karena Iya. kita lihat di Palu ini kayaknya Ya, bukan cuma di Palu bukan cuma di ya. Palu, ya. Kalau saya lihat di seluruh Indonesia ya. Kembali lagi memang manusiawi karena Oke. ini udah mau hampir setahun. Kalau kita bilang nanti Maret udah ulang tahun nih si Covid nih. Iya. Ya. jangan dirayain. Tapi memang kalau kami sih di Dinas Kesehatan di sana ada bagian promosi kesehatan. Ya sebenarnya nggak bosan-bosan menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Termasuk saya pribadi, saya merasa alhamdulillah saya udah divaksin. Saya menjadi bagian dari orang yang mencoba berikhtiar dan memutuskan mata rantai penularan. Amin. Mudah-mudahan juga sebenarnya ini penting juga buat masyarakat dok ya, ketika Ya. kayak Dokter Lutfi ini kan aktif di sosial media. Ini yang penting juga ketika masyarakat bisa lihat kalau itu memang nyata dok yang saya Ya. bahkan dokter kayak mendeklarasikan saya siap divaksin Ya. dan juga banyak dokumentasi yang memang itu wujud dari sebenarnya transparansinya di situ dok ya terhadap. Tapi bagus ya, bukan lebay ya saya Enggak memposting sih, itu ya. justru enggak bagus ya? dok, karena ya kita nggak tahu juga banyak mungkin yang seusianya Dokter Lutfi masih gaptek ya. Dokter ini termasuk yang melek teknologi. Oh gitu ya, Iya. alhamdulillah ya. Iya, maksudnya makanya orang juga kan penasaran kayak dokter ketika live report di Sulbar, Iya. kemudian ada kegiatan-kegiatan termasuk kayak live Zoom sering juga Iya. dok ya, kayak sebagai saya seminar. banyak belajar dari mahasiswa saya justru. Justru dari Dan mahasiswa. saya tipe orang yang nggak malu bertanya, karena ada ya prinsip kan Bapak masuk keluarga saya juga ya, Iya. ternyata ya prinsip dari orang tua saya termasuk almarhum Bapak gini kata beliau, ada yang saya tahu, ada yang dia tidak, yang dia tahu, ada yang dia tidak tahu, saya tahu. Oke. Kata beliau sampai orang sehebat apapun, contoh misalkan profesor itu dia tidak tahu bagaimana cara mengatur parkiran, ya yang tahu itu tukang parkir, termasuk misalkan cleaning service. Misalkan seorang dokter dia tidak tahu bagaimana cara mengepel yang baik. Jadi saya selalu mengajarkan kepada mahasiswa saya bahwa semua orang punya tugas masing-masing dan semua itu harus kita hargai dan kita hormati. Sesuai porsinya dok, Sesuai itu yang paling porsinya. penting. Nah, ketika Dokter Lutfia kalau bikin, mungkin kita sebut ini kalau sekarang sebagai konten kreator juga yang ada edukasinya sebagai tenaga kesehatan dok ya, karena itu sebenarnya orang masih awam juga dok tentang tenaga kesehatan seperti apa, kehidupan seperti apa. Nah Dokter Lutfia ini tidak sungkan dia untuk sharing dok. Nah itu Ya. yang paling penting juga ketika kita masyarakat umum untuk dapat hal-hal seperti itu kan harus melalui proses yang mungkin resmi dok ya kan. Ya. Terus kan biasa banyak batasan-batasan yang memang tidak bisa kita lewati di situ. Tapi Dokter Lutfia langsung sharing dan itu yang saya rasa langsung kita kasih apresiasi juga sebagai Oh, masyarakat. iya, Terima kasih buat Dokter terima Lutfia kasih. juga. Nah dokter sendiri kan juga buka praktek di Iya. Suharto. Ada apoteknya. Bolehlah sekalian juga dok promosi di mana alamatnya dok? Nggak apa-apa dok sekalian. Ya jadi memang saya sebagai dokter gigi dan di sela-sela kesibukan saya tetap mempertahankan profesi saya sebagai dokter gigi gitu. Oke. Ya, karena memang ada beberapa teman sejawat dengan segala kesibukan ya dokter gigi ya, mereka udah menekuni misalkan sebagai pejabat. Kalau saya sih saya I'm dentist. Oke. Ya, I'm dentist. Luar biasa. Jadi dengan segala kesibukan saya tetap mempersiapkan waktu saya bahwa saya sebagai dokter gigi, karena memang itu apa ya, profesi yang menurut saya sangat-sangat saya cintai dan saya senangi gitu ya. Passion dok ya. Ya passion. Jadi makanya mohon maaf biasa ada yang gimana Dokter Lutfia bisa ke level ini. Saya bilang saya nggak takabur. Kalau bisa saya udah cukup seperti ini. Saya bisa ngajar, saya bisa praktek, saya masih bisa ngurus anak-anak di rumah. Itu sudah termasuk bahagia yang secukupnya dok Iya, ya. Tidak perlu langsung mau apalah ya banyak berlebihan Iya, dok ya. udah cukup. Udah cukup Enough. ya. Enough. Dan memang kelihatan kebahagiaannya Dokter Lutfia juga karena sering juga ini TV-TV swasta on air langsung juga live Iya. Zoom, terus live report. Kemarin juga sempat sama salah satu stasiun TV itu ada apa dok kemarin tuh? Kayaknya Tentang COVID juga kayaknya ya dok ya. TV ya ada
Teman-teman ya, ada dari SCTV, ada dari Kompas TV ya. Media-media lokal juga dok ya. Ya alhamdulillah, saya juga ini mungkin di luar dari ini, tapi saya menyampaikan saya pernah bertugas sebagai petugas haji di tahun 2017 dan 19 ya, itu juga biasa diliput oleh TV nasional ya. Contohnya pernah Metro TV, pernah TV One. Waduh, ini luar biasa jam terbang. Makanya pas kita lihat live report di Sulbar ini jadi nggak kagok. Memang udah terbiasa dengan depan kamera, dok. Ya, jadi memang termasuk melayani jamaah haji di Arab Saudi itu kan itu termasuk ya kami kan memang di kedokteran Al Khairat itu ada kesehatan lapangan. Kegiatan haji itu Arafah, Musdalifah, Mina itu adalah juga keadaan khusus yang mudah sekali terkena sesuatu misalkan bencana apabila tidak diurus dengan baik. Ya alhamdulillah saya 2 kali masuk dalam bagian tersebut. Oke dok, pesannya dok terakhir ini juga kan banyak happy people ini kaum milenial ya, seumuran anaknya dokter juga. Mungkin apa yang dokter sampaikan kepada anaknya dokter juga sampaikan kepada kita dok, biar memang ini kan banyak yang bandel juga. Nah kalau dokter sebagai apa pesannya lah sayangnya untuk masyarakat dan kaum milenial ya, dok. Jadi ini secara saya sebagai ibu, saya selalu menyampaikan kepada anak saya alangkah bahagianya kalau kita itu hidup bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa berbagi untuk orang lain. Dan alhamdulillah anak saya yang pertama tuh juga aktif di tim bantuan medis Arteria. Itu waktu bencana 2018 tuh dia sampai masuk ke daerah-daerah yang terisolir. Dia sampai ke Konawe. Itu saya sampai ikhlas sampai dia tidak kembali pun saya ikhlas. Tapi alhamdulillah anak saya kembali dengan selamat. Jadi intinya saya menyampaikan kepada anak-anak muda, kita berbagi, melakukan hal-hal positif, jangan terpengaruh hal-hal yang tidak baik. Mohon maaf apalagi sekarang kasus narkoba ya sangat-sangat merajalela karena pengedar itu mereka betul-betul tanpa pri kemanusiaan bagaimana caranya mereka mengedarkan narkoba. Jadi hindari narkoba dan jauhi, bergaulah baik-baik. Kalau mau melakukan sesuatu ingatlah orang tua kalian, bagaimana orang tua berdoa, bagaimana orang tua begitu susah payahnya mendidik kita dari sejak kecil. Dan tetap berbagi dan always be positive thinking. Boleh tepuk tangan juga buat Dokter Lutfia, luar biasa. Mungkin pesan saya terakhir buat dokter, jangan berhenti untuk terus sharing-sharing informasi yang positif dok, karena itu penting sekali buat kita ketika kita lihat informasi yang sangat dari penting sekali Dokter Lutfia. Kalau kita lihat konten-kontennya ini ada obrolan inspiratif, terus sering sekali menghadirkan kegiatan-kegiatan seminar sebagai tamu. Nah ini yang sebenarnya kita harus terpacu dan termotivasi dari sosok beliau yang memang bisa memotivasi kedepannya. Mudah-mudahan ada regenerasi seperti Dokter Lutfia. Ini luar biasa, kita juga excited dan terima kasih sudah datang ke RHFM. Maaf mengganggu waktu istirahatnya Dokter Lutfia. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi nanti lain depan, dan jangan kata Dokter Lutfia tetap harus berpikiran positif dok ya. Always be positive thinking. Terima kasih dok, terima kasih people sudah mendengarkan. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Tetap ingat pesan ibu, protokol kesehatan, wajib menggunakan masker, mencuci tangan di air mengalir menggunakan sabun, dan menjaga jarak. Terima kasih. Terima kasih. Palu Female Station.